kita berdua. Perkenalkan, nama saya Umi Khairunisa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2002, kategori 1, Universitas Negeri Malang. Saya guru di SMA Negeri 1 Manyar, Gresik, Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN yang dilaksanakan di kelas 11 MIPA 8 mata pelajaran PPKN dengan materi kasus-kasus ancaman terhadap negara di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Silahkan disimak video untuk lebih jelasnya. Mohon masukan demi kebaikan pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa penting keputusan kita dalam menentukan tempat kita berproses? Di mana kita memulai sesuatu, maka disitulah letak keberuntungan itu. Dan hanya di tempat yang tepatlah, sebuah cita-cita dapat menjadi sesuatu yang nyata. Gresik tidak hanya soal industri, tetapi juga surga literasi yang prestasinya membumi hingga ke luar negeri. Ada banyak inspirasi dan motivasi yang tersebar di berbagai lokasi. Sebanyak ambisi dalam membangun daerah yang kuat akan tradisi, namun tetap berinovasi dan sadar akan pentingnya teknologi. Prasarana yang berkualitas dan berintegritas, guna terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Studio ekspresi yang memanjakan siswa dalam berseni. Laboratorium, greenhouse, lapangan olahraga, masjid, serta perpustakaan yang ditata sedemikian rupa sehingga para siswa nyaman membaca. Sehingga siswa-siswi di sini cukup mendapatkan literasi dari manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baiklah, saya absen terlebih dahulu ya. Ahmad Alfian Nur Rahman, Ahmad Wildan Lawas, Aisyah Cahya, Alfian Rifki, Amalia Ilma Putri, Aprilia Nurul, Aulia Irina, Bagas Alfi, Cantika, Diana Sabita, Enrico, Faya, Lariza, Hanara, Ika Ayu, Irfan Dani. Alhamdulillah semua hadir ya nak ya. Baiklah, untuk menumbuhkan semangat motivasi kalian di dalam belajar, kita lakukan speaking ya. Dengan gerak tangan. Kita mulai 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan kiri. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan depan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang jauh.
marilah kita menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Silahkan kalian berdiri. Menurut kalian ada nggak keterkaitan dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke ini dengan materi pada pertemuan hari ini mengenai kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan? Kira-kira ada nggak? Ada. Ya, siapa Mbak? Ya, namanya siapa Mbak? Aulia, silakan Mbak. Sabang sampai Merauke tersebut itu ditegaskan bahwa wilayah Indonesia sangat luas, mulai dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, Indonesia juga memiliki karakteristik wilayah yang unik, yaitu negara kepulauan terbesar di dunia. Dalam julukan negara kepulauan terbesar itu, pastinya banyak keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku, bahasa, ras, agama, budaya, dan sebagainya. Nah, keberagaman itu nantinya dapat memunculkan ancaman di integrasi nasional sesuai dengan materi kita hari ini. Bagus. Berikan tepuk tangan untuk Aulia. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah 1. Setelah menyimak video tentang pembubaran HTI, tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan satu kasus ancaman terhadap negara dalam bidang ideologi. Setelah menyimak video tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan satu kasus ancaman terhadap negara dalam bidang politik. Setelah menyimak video tentang pembubaran HTI, tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan satu kasus ancaman terhadap negara dalam bidang ekonomi. Setelah menyimak video tentang pembubaran HTI, tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan satu kasus ancaman terhadap negara dalam bidang sosial budaya. Dan yang terakhir, setelah menyimak video tentang pembubaran HTI, tanya jawab dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan satu kasus ancaman terhadap negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Lalu apa jenis penilaian yang dapat kita lakukan? Penilaian yang kita lakukan ada 3 jenis penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap dalam hal ini kalian di dalam pembelajaran sikapnya bagaimana, itu masuk dalam penilaian. Kemudian penilaian pengetahuan nanti dari nilai-nilai tugas kalian. Kemudian penilaian keterampilan itu pada saat kalian presentasi nanti akan masuk dalam penilaian keterampilan. Itu adalah jenis penilaian pada pertemuan hari ini. Kalian simak video tentang pembubaran HTI yang berkaitan dengan materi pada pertemuan hari ini. Nanti kalian simak, kemudian nanti silakan kalian tanyakan apabila kalian kurang paham apa yang nanti ditayakan pada video tersebut. Meski pemerintah pusat menyatakan akan membuka
membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia, namun sejumlah pengurus HTI di daerah tidak bergeming dengan ancaman itu. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Jawa Timur. Pengurus HTI Jawa Timur mengaku tetap akan melakukan kegiatan seperti biasa, yakni berdakwah ke pesantren-pesantren dan masjid. Hizbut Tahrir Jawa Timur menilai langkah pemerintah tidak mendasar. Apalagi Hizbut Tahrir adalah organisasi yang sah dan diakui secara hukum. Artinya bahwa kita Hizbut Tahrir tetap menjalankan aktivitas dakwah seperti Wiranto mengumumkan akan membubarkan Ormas HTI karena ada indikasi kuat kegiatan HTI bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wiranto juga menyatakan kegiatan HTI selama ini secara nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. Kegiatan yang dilaksanakan HTI benci yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia sendiri menolak keputusan pemerintah soal pembubaran organisasi itu. Juru bicara HTI Ismail Yusuf. Kalian tadi sudah menyimak tayangan video di pembubaran Hizbut Tahrir. Kira-kira ada pertanyaan Anda tentang itu? Ya. HTI itu kan merupakan organisasi Islam, tapi dilarang di Indonesia. Sedangkan mayoritas penduduk orang Indonesia itu beragama Islam. Mengapa, Bu? Baiklah, kita tahu sendiri bahwa di negara Indonesia itu memiliki keragaman, keberagaman. Negara Indonesia memiliki berbagai macam suku, adat, istiadat, agama. Salah satunya adalah agama. Kita bukan negara Islam. Kita adalah negara yang mengakui 6 agama yang ada di negara Indonesia. 6 agama tersebut apa saja kira-kira? Protestan, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Meskipun kita mayoritas beragama Islam, tetapi negara kita bukan negara Islam. Perbedaan-perbedaan yang ada memang rawan sekali terjadinya suatu konflik. Seperti kasus seperti HTI, itu kan ingin mendirikan negara kita menjadi negara apa? Khilafah. Negara khilafah, negara Islam. Sesuai tidak dengan ideologi negara kita? Tidak. Itu termasuk kasus ancaman apa tidak? Iya. Kasus ancaman di bidang apa menurut kalian? Ideologi. Ideologi negara kita ideologi apa? Pancasila. Ideologi negara kita adalah ideologi Pancasila yang mengakui 6 agama yang ada di negara Indonesia. Jadi mengapa HTI itu dilarang di negara kita? Karena HTI ini tidak sesuai dengan ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila yang mengakui 6 agama yang ada di negara Indonesia. Jangan ditanyakan lagi mengenai ini. Paham Mas? Untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kita membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Diskusi bareng-bareng mengenai LKPD yang akan saya bagikan. Kalian diskusikan bareng-bareng. Kalau misalnya kurang paham apa yang ada di dalam LKPD, silahkan kalian tanyakan.
permasalahan kasus ini? Nanti mengenai ideologi kan sebenarnya ada ideologi Pancasila, ideologi komunis, ideologi liberalis. Mengapa kok kamu pengeboman bom itu kamu masukkan dalam kasus ancaman di bidang ideologi? Ya, sebenarnya ideologi ada ideologi komunis, ideologi liberalis, ideologi yang seperti tadi Islam yang ingin menjadikan negara kita menjadi negara Islam. Ini itu maksud itu ya? Iya. Jadi ingin menjadikan negara kita menjadi negara khilafah, menjadi negara Islam ya. Tadi kalian ambil kasus ancaman terhadap di bidang pertahanan keamanan. Rencananya kamu ambil gerakan Aceh Merdeka. Ini kamu ambil dari apa? Media sosial? Dari Wikipedia. Wikipedia. Kemudian selain Wikipedia ada masukan Kompas. Oh ya. Selain Kompas kan banyak ya di media sosial ya. Selain di Google itu ada banyak macamnya, cari artikel-artikel yang berkaitan dengan gerakan Aceh Merdeka, kemudian kamu pilih mana yang bagus untuk dipresentasikan. Setelah kalian diskusi, saling kalian presentasi di depan ya nak ya. Yang kita mulai dari kelompok kasus ancaman di bidang ideologi. Silakan kelompok kasus ancaman di bidang ideologi maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fera Jatuh absen 12. Perkenalkan, nama saya Hanara Yudha Widya absen 14. Saya Aulia Pustarini absen 7. Saya Bagas Salvi Kamadani, nomor absen 8. Saya Raffi Suryadhana absen 28. Saya Andi Busya Wijaya, absen 11. Saya Adrian Rahman, absen 1. Oke, jadi di sini kita bakal presentasi mengenai salah satu kasus ancaman di bidang ideologi, yakni kasus pengeboman 3 gereja di Surabaya. Sebelumnya, jadi kasus ini tuh dilakukan oleh satu keluarga. Nah, satu keluarga itu tadi, ayahnya ini termasuk anggota dari sebuah organisasi yang namanya JAD. Nah, JAD ini apa ya? Organisasi apa ya? JAD merupakan singkatan dari Jamaah Ansarut Daulah. Organisasi ini merupakan salah satu beberapa jaringan kelompok teroris yang ada di Indonesia. JAD itu merupakan antek dari ISIS yang ada di Indonesia. JAD adalah sebuah kelompok militer Indonesia yang dilaporkan memiliki kaitan dengan pengeboman Surabaya pada tahun 2018. Langsung aja kita ke kronologisnya dari pengeboman gereja di Surabaya. Malam sebelum tragedi pengeboman, Dita mengajak istrinya untuk melakukan jihad dalam rangka membela agama Islam. Lalu, anak-anaknya hanya bisa menuruti perkataan ayahnya tersebut dan setuju melakukan pengeboman di gereja dengan dalih berjihad. Dita merancang bahan baku untuk membuat bom. Beberapa di antaranya terbuat dari belerang, aseton, HCl, aqueous, black powder, korek api, kayu, dan seterusnya. Langsung terus Minggu tanggal 13 Mei 2018 ini Dita dengan mengendarai salah satu mobil
Dan kedua putrinya, masih kecil-kecil, itu memakai bom yang bisa bukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada. Izin bertanya, kenapa dalam pengeboman itu satu keluarga ikut bunuh diri? Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi keluarga itu kenapa melakukan bunuh diri? Karena menganggap itu seperti jihad. Nah, jihadnya mereka itu dengan mengorbankan harta, jiwa, raga, dan juga nyawanya untuk melawan orang-orang kafir dan munafik. Makanya mereka melakukan pengeboman di gereja karena dianggap orang non-muslim yang kafir dan munafik itu ibaratnya seperti muslim zaman dulu. Dia akan pergi perang untuk melawan orang kafir dengan taruhan nyawa. Nah, justru ketika dia mati di medan perang itu dimaknai sebagai pengorbanan besar sehingga mereka mengharapkan mati syahid. Kelompok kasus ancaman di bidang ideologi mengambil kasus pengeboman tiga gereja. Di sini menurut kalian di sini ya, kira-kira kasus tersebut sesuai tidak dengan kasus ancaman di bidang ideologi? Sesuai. Ya, memang kasus ini sesuai dengan kasus ancaman di bidang ideologi. Karena apa? Karena di sini pengeboman tiga gereja ini menginginkan bahwa negara Indonesia menjadi negara Islam. Padahal kita tahu sendiri bahwa negara Indonesia itu mengakui berbagai macam agama, bukan hanya Islam saja. Silakan kelompok berikutnya, kelompok kasus ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertahanan dan keamanan di sini akan menampilkan sebuah drama mengenai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dengan mengambil contoh gerakan Aceh Merdeka. Saya Salma Nagis Aga, absen 32. Saya Trian absen 6. Saya Nabila, absen 24. Saya Neta Zakat Ramadhani, absen 25. Saya Muhammad Salman Adani, absen 20. Saya Muhammad Syafaqal Bin, absen 19. Saya Ahmad Tertawa, absen 2. Selamat menyaksikan. Tiba-tiba pihak dari gerakan Aceh Merdeka melemparkan granat ke arah tentara negara Indonesia. Nah, sekian drama singkat dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada. Silakan Norma. Jadi, bertanya mengapa sih konflik tersebut termasuk ancaman pertahanan dan keamanan? Terima kasih. Nah, terima kasih. Pertanyaan dari Norma akan dijawab oleh Iqbal. Jadi dapat disimpulkan bahwa GAM ini termasuk ke dalam ancaman pada bidang HANKAM. Karena pada umumnya ancaman pada bidang tersebut berupa ancaman militer, yakni ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Kelompok 2 sudah presentasi mengenai gerakan Aceh Merdeka, di mana gerakan Aceh Merdeka itu adalah merupakan salah satu contoh kasus ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi kasus ancaman tersebut? Cara kita di dalam mengatasi kasus ancaman tersebut di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu dengan cara menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945 pada pasal 3. Berikan applause untuk kelompok pertahanan dan keamanan. Masing-masing kelompok sudah presentasi tentang kasus-kasus ancaman sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan pada pertemuan hari ini kira-kira apa sih yang dapat kalian simpulkan dari
pertemuan pada hari ini tentang kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya Mbak, silakan Mbak. Jadi posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa serta mempertemukan keberadaan Indonesia. Akan tetapi posisi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman. Nah, ancaman tersebut bisa dari dalam negeri maupun luar negeri. Strategi pertahanan dan keamanan negara ini untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer itu bisa menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sistem kerja. Tadi disampaikan oleh teman-teman pada saat presentasi, kita tahu sendiri bahwa kasus ancaman militer itu ada dua jenis kasus ancaman. Masih ingat kalian mengenai kasus ancaman ada berapa ancaman? Ancaman apa saja? Militer dan non militer. Tadi yang dipresentasikan oleh teman kamu tadi ada yang masuk dalam kasus ancaman militer, ada yang masuk dalam kasus ancaman non militer. Kasus ancaman militer dan non militer itu harus kita waspadai, jangan sampai terjadi lagi di negara kita Indonesia, karena kita tahu sendiri bahwa negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku, agama, adat istiadat yang berbeda, namun jangan jadikan perbedaan yang ada sebagai alat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Jadikan perbedaan yang ada sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sebelum mengakhiri pembelajaran, kalian saya kasih tugas mengerjakan halaman 172 sampai 175 ya. Dikerjakan di rumah, dibuat PR. Besok waktunya lagi kita bahas secara bersama-sama tugas yang saya berikan tadi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh wakil ketua kelas. Silahkan wakil ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pada pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai.